Ngopi. Ngopi sejak dulu selalu menjadi tradisi. Apalagi saat ini di kala pandemi. Tradisi yang akan terus banyak memberi arti. Kemanapun engkau akan pergi. Apalagi ngopi di sini tidak sendiri. Akan ada banyak yang menemani. Karena ngopi di sini adalah ngobrolin inspirasi. Selamat datang Anda semuanya di podcast kami, Ngopi bareng Coach Tris. Ngobrolin inspirasi. Inspirasi apa aja? Inspirasi kehidupan, inspirasi pekerjaan, inspirasi bisnis, inspirasi usaha. Apapun akan menjadi topik obrolan kami. Oleh karena itu, sahabat Akademika Indonesia semuanya, jangan lupa terus ikutin acara ngopi. Ngopi bareng Coach Tris. Ayo kita ngopi. Oke, Coach Purwanto. Yeay. Kita ketemu lagi nih ceritanya. Coach Trisno, yes. Sahabat Akademika Indonesia semuanya, senang sekali saya ketemu lagi dengan masternya servis Indonesia. Mr. Guha. Sekarang Guha Service ya. Kalau di pertemuan pertama ngopi kemarin itu kan saya ngomongin beliau ini Mr. Guha. Karena beliau ini adalah motivator hebat, trainer kondang yang dikenal dengan Mr. Guha. Nah, sekarang nambah lagi. Pinnya, ada pin sekarang. Pinnya keren tuh ya. Ini adalah Asosiasi Servis Indonesia ya? Ya, Asosiasi Service Quality Indonesia, ASQI. Yes. Satu kehormatan teman ngopi saya kali ini adalah memakai baju warna merah, itu luar biasa. Merah berani ya. Merah berani ya. Membara. Ngomong-ngomong ASQI. Iya. Jadi kita menyapa dulu sahabat Akademika Indonesia. Kita berkenalan sekarang dengan sosok yang sama tapi membawa DNA yang bukan berbeda sih, yang lebih ya. Lebih lagi. Ya, jadi ceritanya nih Coach Tris, ya kami ini kan para pelaku service quality. Waktu itu kan kami di industri perbankan. Terpikir untuk melakukan sebuah gerakan program kontribusi untuk negeri yang boleh dibilang ini bukan komersial. Maka sepakatlah teman-teman ini di industri, kemudian merangkul praktisi di industri lain, di perusahaan lain, di corporate lain, profesi lain, termasuk akademisi juga, ya konsultan. Jadi komplit. Makanya asosiasi. Kami membuat Asosiasi Service Quality Indonesia. Service Quality. Ya, tagline-nya adalah untuk membangun Indonesia lebih melayani. Karena iya kan, kita kan dikenal sama orang-orang dunia internasional kan, hospitality, punya hospitality. Tapi kadang-kadang itu di tempat-tempat tertentu ya, di profesi tertentu ya. Tapi ini kita mau coba gimana supaya ini bisa menyeluruh di semua bidang. Gitu kira-kira. Jadi rohnya adalah kualitas servis ya. Kualitas layanan. Service quality. Ya? Service quality. Kualitas. Makanya kalau bicara service quality ini kan sejak kita masih sama-sama ingat kita kerja di bank yang sama dulu kan. Itu tahun 90-an. Ngomongin service quality kan? Iya. Sekarang dulu namanya service excellence. Sekarang juga orang masih kadang-kadang sih masih banyak juga yang excellent. Iya, yang mengistilahkan service excellent dong. Coach Tris, training service excellent dong. Perbedaannya apa ya tahun 90 sama tahun sekarang kan? Makanya sudah terjadi perubahan harus. Iya. Sejalan dengan perubahan ini kan revolusi industri 4.0 dan seterusnya kan. Nah, nanti kita cerita. Tapi memang itu penting. Bukannya sekarang yang penting kalau bisnis itu adalah angka. Wah, ini menarik. Seru nih. Saya suka cerita begini kok. Yes, itu betul. Ya. Ujungnya adalah harus angka kan. Tapi bagaimana mempertahankan angka dan mendeliver angka Nomor itu? satu, bagaimana menuju angka. Nomor dua, mempertahankan angka. Kalau servisnya nggak kualitasnya gitu-gitu aja. Iya.
Angkanya ada, tapi kecil. Iya. Gitu kan. Saya suka pakai analogi gini, Coach. Ya. Mata uang itu ada dua sisi. Yes. Ada sisi angka, memang. Ada sisi gambar. Okay. Kalau salah satunya nggak ada, uang itu nggak berlaku. Ada tulisannya angka gitu ya, tapi gambarnya sebelahnya putih doang ya nggak ada. Nah, jadi angka bisnis itu pasti ada di sisi satunya lagi. Angka bicara mengenai service quality itu ada di sisi yang lainnya lagi ya. Dua-duanya ini harus berjalan bersama-sama ya, supaya menghasilkan angka beneran. Gitu, Coach. Seru. Terus sekarang anggotanya udah berapa tuh asli? Kalau saat ini kami berdiri tanggal 21 Januari 2021. Coach. Pas pandemi ya itu ya berarti. Pas pandemi. Jadi ceritanya nih waktu itu, ini kita bikin apa ya? Orang kelas terbatas gitu. Akhirnya bikin asosiasi. Berkumpul, ngobrol, berkumpul, berdirilah tahun 21. Jadi kita baru 1 tahun lah ya. Itu anggotanya saat ini ada kurang lebih 1.000 ya, 1.000 something, 1.200 ya. Itu dari mana? Dari setiap kita membuat webinar secara rutin, webinar yang ada berbayar sedikit, ada pula yang nggak berbayar gitu ya. Dari peserta webinar menjadi anggota ASKI. Termasuk juga lingkungan pergaulan kita pastinya. Kalau pengurus jadi perorangan, bukan sementara masih perorangan. Ya, kalau yang corporate akan kita buka kira-kira nanti setelah Lebaran lah. Bulan Juni, bulan Juli. Nanti secara corporate. Benefitnya pasti banyak sekali. Kaitannya selalu dengan edukasi mengenai informasi terkini service quality. Ya, gitu. Kalau yang terupdate itu sekarang apa sih, Coach? Nah, gitu ya. Society. Ya. Gini ya, kan industri berubah ya. Jadi industrial transformation lah, revolusi industri ya 4.0 itu kan berbasis digital. Tapi saya rasa kita sama-sama semangat ya, sepakat ya, Coach, bahwa digital itu lebih kepada untuk transaksional pasti, betul kan ya? Yang kedua operasional ya. Kalau itu dilakukan maka akan menyederhanakan banyak hal, betul ya? Tetapi kalau kita bicara service quality harus ada sisi humanismenya. Personalisasinya. Nah, itu dikenalkan oleh Jepang tahun 2016, itu era Society 5.0. Oh gitu. Sudah berkembang berapa ya? Yang saya tahu, yang namanya kualitas servis itu kan tergantung 3 hal. Mantap itu. Aku belajar juga. Produknya hebat, excellent. People-nya hebat. Prosesnya hebat. Itu 3 pilar. Ya kan ya? 3 pilar. Itu masih product excellence, process excellence, people excellence. Itu masih. Oh iya, 3-tiganya harus. Mau eranya apa saja, 3-tiganya harus ada. Makanya kalau di Society 5.0 yang seperti apa kan itu kan? Itu dihubungkan dengan industri 4.0 itu ya? Iya. Nah, jadi product excellent itu pasti harus menyentuh digitalisasi, betul kan ya? Segala macam bentuk media lah, media promosi, media komunikasi dan seterusnya. Itu harus inline dengan kan itu 4.0, betul kan ya? Lalu proses excellent, digitalisasi. Transaksional tadi. Pertanyaannya, people excellence. Apakah people-nya diganti digital? Kalau diganti robot semua kok kayaknya belum mungkin ya, betul kan ya? Empatinya empati terprogram kalau pakai robot gitu. AI lah apa segala macam. Pernah nonton ini nggak? Itu apa tuh? Pernah nonton YouTube-nya hotelnya Jack Ma. Oh ya semuanya. Sampai dia pulang nggak pernah ketemu orang. Ya betul. Wah itu luar biasa itu. Makanya. Tapi itu ngomong-ngomong udah 5.0 loh. Karena ada empatinya yang meskipun itu digantikan mesin, tapi humanismenya itu ada ya. Udah dibangun. Betul. Dan karena yang dibangun itu sisi baiknya. Yes. Jadi si robot itu kan bisa. Itu menarik. Sisi baiknya yang dibangun. Karena bicara people excellent itu bicara mengenai sisi baik. Bukan sisi jelek. Kalau kualitas pelayanan kan sisi baik kan. Yes, ya betul. Makanya kan pesannya Bos Pur kemarin itu jadilah apa? Second person. Orang lain jadi yang pertama maksudnya kan. Itu sahabat akademika terngiang-ngiang semua itu second person. Mikirnya panjang saya. Iya. Orang kedua ini apa maksudnya? Satu itu. Iya. Dan ternyata nggak mudah loh. Oh,
Bener nggak? Sangat. Kenapa? Karena kita harus mematikan ego kita. Oh, itu benar. Saya tadi baru mau bicara itu. Kalau saya ditanya begitu, nggak mudah kenapa? Egonya ya. Kan orang itu pengennya nomor 1 terus kan. Itu prinsip itu nggak akan kena ya. Gini ya coach ya. Kalau saya menjawabin nanti kan jadi trending. Kalau saya lebih begini ya. Jadi masing-masing orang memang punya preference lah ya. Ada orang yang nge-branding dengan cara menjadi nomor 1. Tapi kalau saya nggak pengen nge-branding soalnya. Tapi saya pengen menjadi orang nomor 2 deh. Dan itu orang service harusnya begitu. Orang service semua memang harus begitu. Stres. Ngopi dong. Mantap. Yes. ASKI jadi 2001. Ya. Ini baru 1 tahun ya. Pengurusnya sekarang ada 70 sekian ya. Kita juga punya anggota kehormatan. Nanti Coach Reno juga udah kita pinang jadi anggota kehormatan. Ya. Demi Indonesia yang lebih maju. Demi Indonesia lebih maju, lebih melayani. Indonesia lebih baik, maka Indonesia harus melayani. Yes. Ya, kenapa? Betul. Karena semua orang di dunia pasti akan datang. Ya. Betul nggak? Betul. Banyak program ASKI juga mesti menyentuh ke dunia pariwisata dong, Coach. Iya, salah satunya. Karena kan kita bicara mengenai kalau service quality itu bicara mengenai nomor paling yang sering disebut hospitality kan. Nah, hospitality itu kan sebenarnya lebih kita terjemahkan secara mudah itu keramah tamahan. Yes. Tapi hospitality itu justru munculnya kan dari industri pariwisata, perhotelan. Ya kan? Karena yang paling pertama kali berhubungan dengan orang lain, bahkan orang luar negeri gitu ya. Iya. Itu hospitality-nya. Kan Indonesia adalah negara yang sangat dikenal dengan keramah tamahannya. Kan? Dan mereka sebut Indonesia is hospitality country kan gitu. Wow. Nah, pertanyaan menarik. Oh. Ini kayaknya. Ngeri. Nggak tahu nih udah dipikirin belum sama teman-teman ini. Perlu nggak keramah tamahan itu disertifikasi? Wah. Ini ya. Menarik. Karena gini ya, Coach Tres kan di bisnis ya, banyak sekali ya punya pengalaman di bisnis. Kalau nggak salah, mohon maaf kita sebut merek-merek nggak apa-apa ya. Kalau di bisnis itu ada sertifikasi BSMR kan. Ya, sertifikasi manajemen risiko, betul kan ya? Betul. Kalau seseorang ingin naik karir dari kepala cabang, kepala divisi, nah kalau belum sertifikasi BSMR tertentu belum boleh karena belum kompeten. Ini challenge. Nah ini service. Challenge harus begitu. Nah itulah yang kami mencoba lihat juga ke depannya. Setelah ASKI berdiri, kami berpikir ini bukti kompetensi pelaku pelayanan publik, pelayanan prima apa kan gitu kan. SKKNI sama KKNI. Wah, itu akhirnya kami cari loh, Bos. Kami cari loh, ternyata Indonesia punya yang namanya SKKNI bidang service quality. Kami menemukan ada 2. SKKNI 183, SKKNI 170, Coach. Dan udah ada. Sudah ada ya? Tahun 2016. Oh, 2016. Kami menemukannya tahun 2019. Waktu kami sertifikasi master trainer BNSP, kami persiapan ini cari ini belum ada ternyata yang standar Indonesia. Sementara kan kalau kita training kan pakai standar Singapura, standar mana, biar keren gitu. Ternyata Indonesia punya. Artinya harusnya ada kearifan lokal di dalam. Betul. Mantap. Jadi satu program ini ya. Ya. Jadi kami juga ingin bukan hanya memberikan pendampingan pelatihan coach ya kepada seluruh pelaku pelayanan di seluruh industri, tapi juga membantu teman-teman ini punya kompetensi yang diakui oleh pemerintah, berlogo Garuda Emas kan. Dan ada 3 level coach. Kami membentuk LSP, LSP-nya sendiri namanya Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Pelayanan Indonesia (MPI). Manajemen Pelayanan Indonesia. Ya, LSP MPI. LSP MPI. Ya, kami sudah menetapkan 3 level dan itu sudah verifikasi oleh BNSP, yaitu Junior Service Quality, Senior Service Quality, sama Service Quality Supervisor. Masih ada 2 lagi yang sedang nunggu, yaitu Manager Service Quality sama Master Service Quality. Manager sama Master. Jadi ada 5 level. Ada 5 level. Kalau coach pasti 5 level lah. Level 5, level 5. Amin. Luar biasa. Dan kita bikin buku, Coach. Ya, ini kayaknya kenang-kenangan buat Coach Tres nih ya. Ini buat saya? Yes. Jadi ini buku yang disusun bersama oleh pengurus ASKI. Jadi ini multi industri nih. Ada penulisnya ini
penulisnya ada 25, membuat 25 artikel berdasarkan praktek terbaik di profesinya masing-masing. Jadi udah bisa jadi ini ya, udah bisa jadi apa istilahnya rujukan. Ya, paling tidak rujukan lah ya, berbagi pengalaman. Ada yang akademisi, ya ada yang di banking, ada yang di tour and travel, ya, ada yang di. Dari nama-nama ini teman-temannya Coach Stres semua juga. Coach, nanti kita bikin buku kedua, Coach. Ikut nulis lah ya. Siap. Gitu. Kalau begitu saya kasih tukar ini dulu nih. Oh, jadi ini tukeran buku kita ya. Luar biasa. Gimana Coach? Jadi ini bagian cerita saya tentang bagaimana membangun sales retail. Sales retail? Yes, retail. Ini buku ini klop. Ini service-nya, ini sales-nya. Wih! Makanya habis ini kita bikin program kolaborasi. Oh, boleh. Mantap. Buat Indonesia ya? Buat Indonesia lebih maju. Kenapa? Sahabat Akademi Indonesia. Iya. Ramah tamahan itu harus diikuti dengan ini, menjual. Pasti, harus menjual. Harus ada closing-nya. Harus ada business benefit ya. Oh iya benar. Kita tukeran buku dong sekarang. Halo sahabat Akademi Indonesia. Ya. Terima kasih. Thank you ya, Coach ya. Mantap. Luar biasa Pak Martawani. Wah, ini teman-teman saya semua nih. Waduh. Mas Denny Takarada. Iya. Ada Adinda Degia. Kayaknya ini deh. Murid kesayangan. Banyak ya sahabat-sahabatnya Coach Trisno juga di situ ya. Kalau Brendo, terima kasih. Masih baca nih, wah. Luar biasa. Ini fresh from the oven loh. Ini baru datang tadi sore. Oh, ngeri langsung dibagiin. Berkah orang soleh ini. Amin. Ini berkahnya orang yang ngasih makan puasa juga. Bagian dari service quality kan gitu ya. Oke. Jadi sahabat Akademi Indonesia, kalau suasana santai seperti saya ngobrol dengan Coach Purwanto Edi ini terjadi di tempat-tempat sahabat akademika bekerja di kantor-kantor Anda, Indonesia pasti lebih maju. Amin. Kantor Anda lebih maju. Pasti. Betul. Lebih maju. Kenapa? Karena pekerjaan yang enak itu akan selalu ada dalam suasana hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Wah, kata Tuhan. Sampai ini loh, sampai heboh gitu. Saking semangatnya. Ini bahagia semua ini barang-barang di sini. Ya. Terus terakhir, yes. apa pesan dan kesan dan harapan buat sahabat Akademi Indonesia, terutama buat masyarakat Indonesia terkait dengan bagaimana kita ngebangun servis dan akhirnya kita bisa menjual. Menjual bukan berarti ini ya, tapi meningkatkan nilai Indonesia di mata dunia. Gimana? Jadi kalau kita bicara mengenai service quality kan kita bicara sesuatu yang bernilai tambah ya. Yes. Tadi ada 3 pilar kan. Produknya bernilai tambah. Artinya di berbagai apa istilahnya era, ya di era manapun, era seperti apapun yang berubah-ubah pun harus selalu bernilai tambah. Kan? Ada nilainya. Ada nilai tambahnya. Oke, ya. Yang berikutnya prosesnya harus bernilai tambah. Prosesnya bernilai tambah buat siapa? Pasti harusnya bernilai tambah buat end user kan, konsumen ya. Kalau ini semuanya bernilai tambah disampaikan oleh orang yang tepat yang bernilai tambah, kata-katanya bernilai tambah, betul kan ya? Sikapnya bernilai tambah, berarti produk dan proses itu memiliki namanya competitive advantage. Ada competitive advantage. Dan orang akan membeli sebuah produk dan jasa kalau yang memiliki competitive advantage. Gitu ya. Nah, seharusnya kan people itu akan menjadi competitive advantage-nya dari sebuah perusahaan. Nah, tinggal ditambahkan keterampilan. Keterampilan untuk melakukan komunikasi pelayanan, komunikasi penjualan. Di mana di dalamnya ada closing. Nah, udah ini bagiannya Coach Trisno ini. Makanya Iya. Saya selama 19 tahun di dunia banking, belajar juga, apalagi diberi kesempatan untuk mengelola sebuah bisnis. Saya tidak pernah memisahkan antara servis dan bisnis. Harusnya gitu ya, Coach? Karena bisnis itu, ya kuncinya ya servis. I see. Tapi servis tidak akan nilainya tanpa bisnis. Oh iya benar. Jadi sesuatu yang memang betul. tidak bisa di ini. Jadi outcome-nya service adalah bisnis harusnya. Iya betul. Revenue, betul. Membangun nilai dan mempertahankan nilai. Luar biasa, betul. Sepakat saya. Kalau nggak ada nilai kan percuma juga dalam sebuah bisnis kan. Sangat. Tapi semua pebisnis juga harus menyadari bahwa servis ini menjadi kualitasnya itu harus tetap dijaga. Bahkan banyak perusahaan yang
membedakan dengan perusahaan yang lain itu karena servis. Ini mungkin coach juga pasti punya banyak contoh. Ya. Betul. Ini ketika saya muter di kelas, ya, di beberapa kota, itu ini coach. Ada satu, biasanya kan kalau misalnya ya karena di dunia lembaga keuangan karena banking gitu ya, nasabah besar itu kan jadi inceran banyak ini. Oh ya, betul. Terus satu ketika ada sebuah lembaga keuangan kecil, nggak mungkin dia dapetin si big yang gede tadi, big fish ini ya. Iya. Wow. Tapi dia rajin. Saya bilang sebagai coach saya bilang rajin aja temuin. Jangan berpikir hasilnya, jangan berpikirnya, rajin aja temuin. Satu ketika dia tuh dapat cerita dari pembantunya. Bahwa si big boss ini kepingin makanan masa kecilnya. Wah. Informasi itu hanya diketahui oleh si ini nih. Si dari yang kecil tadi. Oh, oke. Dicarilah. Pas hari ulang tahun. Ya. Yang lain kirim kue, kirim bunga, dia kirim makanan kesukaan itu. Waktu masa kecilnya itu. Wis. Sampai itu. Si ini kaget. Ini ada orang yang ngirim seperti ini. Kok tahu? Coba orang itu suruh ke saya gitu kan. Datang cerita ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi kesukaan ini di hari ulang tahun. Udah kan? Udah begitu udah. Ya. Udah terus kamu mau apa? Oh enggak. Ini saya yang memberikan. Jadi dia memberikan relatif. Berarti tanpa apa ya? Tanpa pamrih ya. Karena betul-betul ingin memberikan sesuatu yang disukai gitu ya. Dan apa yang terjadi? Ini saya nggak tahu apa bisa jadi lesson kita semua. Karena kalau saya menganggap bahwa kita memberikan sesuatu yang tanpa pamrih pasti hasilnya soalnya. Ketika dia ngomong gitu, pembantunya paginya dipanggil sama si itu. Kamu cari tahu tuh dari ini cerita. Ya sudah. Tolong sekian miliar pindahin ke uang. Masya Allah, God bless ya luar biasa. Dan itu sampai sekarang bertahan di situ. Jadi kalau begitu apa kuncinya? Nah, itu di tubuh sini ada cerita persis seperti itu tapi di industri lain. Oke. Nah, nanti Coach Tris baca. Itu betul-betul ada sesuatu yang diinginkan oleh klien seseorang yang orang lain nggak tahu. Tetapi ada salah satu nih pengurus ASKI di Bali nih, pengurus ASKI di Bali. Ini ada di sini, menuliskan cerita itu. Dan ternyata itu betul. Nah, kalau kami belajar ya dari beberapa referensi dari guru-guru kami itu levelnya nih level paling tinggi. Udah personalized, namanya wow service. Wow service. Wah, kan kalau level pertama kan standar basic ya. Level kedua itu ya seperti yang diharapkan kebanyakan para pelanggan kan itu. Level ketiga itu kalau kita punya gairah melayani, semangat melayani gitu ya. Itu level 3, Bu. Ya. Level 4 itu kalau ada kontak pribadi, personalized. Level 5 itu wow service. Kalau di sales apa tuh? Level kelima untuk advisor. Wow. Kok nyambung ini? Ini mah satu perguruan satu ilmu ini kayaknya seri berikutnya ini. Kawan-kawan kita kawinkan ya. Service sama sales. Levelnya itu ternyata mengikuti ya. Teman-teman sahabat Akademika Indonesia semuanya tunggu ya. Yes. Tunggu kiprah kami. Kita akan punya satu produk, satu program yang mengkombinasikan antara sales dan service. Iya. Dan nanti kita tambah lagi dengan satu yang namanya leadership. Karena kuncinya di 3 itu. Luar biasa. Karir itu akan selalu dipengaruhi oleh leadership. Yes. Kemampuan seseorang melakukan sales dan kemampuan seseorang melakukan service. Udah, 3-3 itu Anda punya. Wow. Jos. Hanya tinggal waktu ya. Ya. Artinya kita udah pegang kendali dunia. Thank you sekali lagi nih. Thank you Coach. Ya waktunya luar biasa. Luar biasa. God bless you. Tuhan memberkati untuk Indonesia juga pastinya. Terima kasih sekali sahabat Akademika Indonesia. Kita ketemu lagi dan sukses untuk Anda semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam servis. Salam servis, salam. Kaget saya.